Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Afdhal Madani, nomor induk mahasiswa 195111188. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, tentang penetrasi kolonial Barat. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan kepada tantangan Barat dengan bercoloknya dominasi Eropa, baik dalam hal ekonomi maupun politik. Yang demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh di dunia Islam, walaupun situasinya tidak selalu sama antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini ada beberapa contoh wilayah. Yang pertama, wilayah Anatolia. Kekalahan Turki Utsmani dalam peperangan dengan Eropa pada abad ke-17 mengharuskan kerajaan Utsmani menyerahkan Hungaria kepada Austria, Podolia kepada Polandia, dan Azov kepada Rusia dalam Perjanjian Karlowitz. Di wilayah Asia Tengah, hubungan diplomatik dan komersil antara Rusia dan Asia Tengah pada abad ke-16 dan 17 telah berkembang dengan baik. Pada abad berikutnya, Rusia sebagai rute dan produk Eropa Barat untuk memasuki Bukhara dan Turkistan sebagai tempat lalu lintas dari produk-produk India. Yang ketiga, di wilayah Persia. Berbeda dengan daerah lainnya, Persia dapat bertahan sehingga tidak ada yang dapat benar-benar menaklukkan Persia. Kendatipun demikian, Inggris dan Prancis maupun Rusia saling berebut pengaruh untuk mendapatkan Persia. Pengaruh penetrasi Barat. Adanya intervensi Barat ke dunia Islam yang telah dimulai sebelum abad ke-19 tentunya mempunyai efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya disintegrasi politik seperti yang terjadi di dalam kekuasaan Utsmani, baik karena melepaskan diri menjadi independen maupun karena jatuh ke dalam koloni atau protektorat Barat seperti telah dipaparkan sebelumnya. Di samping politik, tampak pula di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Lapidus menyatakan bahwa penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, mendorong adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Selanjutnya adalah respon umat Islam terhadap penetrasi Barat. Yang pertama adalah adaptasionis terhadap Barat. Muhammad Ali di Mesir dan Mahmud II di Kerajaan Utsmani merupakan contoh terbaik dari kalangan ini. Mereka berupaya untuk membangun kekuatan militer yang modern dan struktur administrasi berdasarkan sumber yang diperoleh dari Barat. Bentuk kedua dari respon umat Islam saat itu adalah reaksi militan terhadap ekspansi Barat, walaupun kemudian diadakan orientasi baru. Selanjutnya, model yang lain dari solusi tokoh-tokoh Islam untuk menjawab tantangan Barat adalah mengambil bentuk tradisional dan tidak banyak mengadakan modernisasi. Dapat digarisbulatkan bahwa penetrasi Barat merupakan tantangan utama bagi umat Islam untuk menentukan sebuah pilihan, apakah akan bangkit dan menyamakan kedudukan, ataukah tetap tertinggal dan hanya mengikuti kemauan Barat saja, sehingga berada dalam era kolonisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.